Konon rumah kaca ini dianggap sebagai tempat berkumpulnya makhluk tak kasat mata. Beberapa orang yang nekat masuk ke dalam rumah kaca tersebut ngaku ngerasa kehilangan arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel aku, Cerita Inti. Hari ini aku mau nyeritain salah satu tempat rekreasi yang dulunya itu keren banget, tapi sekarang udah usang, yang jadi sepi banget. Yah, namanya Kampung Gajah. Mungkin kalian ada yang pernah datang ke sana pas lagi seru-serunya. Hari ini akan mau ceritain tentang Kampung Gajah yang sekarang. So, buat teman-teman yang pengen tahu sekarang Kampung Gajah itu kayak gimana, simak videonya dari awal sampai akhir. Yuk, kita mulai ceritanya. Kampung Gajah, sebuah taman rekreasi di Lembang, Bandung. Dulunya tempat ini tuh ramai dikunjungi sama wisatawan ya guys. Dengan macam-macam wahana dan pemandangan alam yang indah, Kampung Gajah jadi salah satu destinasi favorit untuk liburan keluarga. Tapi sejak tempat ini ditutup tahun 2015 karena masalah keuangan, suasana di sana berubah drastis dari yang asalnya ceria gitu ya dan ramai menjadi sunyi dan menyeramkan. Gedung-gedung yang dulunya penuh suara tawa sekarang tuh jadi kosong dan terabaikan. Tertutup sama lumut dan ilalang guys. Seiring berjalannya waktu, banyak cerita horor dan kisah mistis yang bermunculan mengenai Kampung Gajah. Salah satu cerita paling terkenal adalah penampakan sosok anak kecil di sekitar wahana yang terbengkalai. Menurut para saksi, sosok ini sering terlihat berlarian di area sekitar wahana, terutama di malam hari saat suasana tuh bener-bener sunyi ya guys. Beberapa orang yang nekat datang ke Kampung Gajah setelah gelap mengatakan pernah melihat bayangan seorang anak kecil dengan pakaian lusuh berjalan sendirian, kadang-kadang ketawa kecil dan kemudian tiba-tiba hilang di antara wahana-wahana yang berkarat. Bayangin, anak kecil ini seolah ngajak orang yang ngelihatnya untuk mengikuti dia guys. Tapi siapapun yang nekat mencoba ngejar akan ngerasa tiba-tiba lemes dan pusing, seolah-olah ada energi yang nahan mereka gitu guys. Enggak cuma sosok anak kecil, beberapa pengunjung juga mengakui mendengar suara-suara aneh dari wahana air yang sekarang udah kering dan dipenuhi rumput liar. Banyak juga yang mengatakan bahwa di sekitar kolam renang sering terdengar suara percikan air dan juga tawa anak-anak. Meskipun kolam tersebut udah lama kosong dan gak keurus, tapi tetap aja si suara percikan air dan tawa anak-anak itu ada ya guys. Beberapa orang yang mencoba mendekat ke situ mengakui merasakan hawa dingin yang menusuk dan bulu kuduk mereka tuh jadi pada berdiri ya guys. Ada juga cerita tentang sosok wanita berambut panjang yang sering terlihat berdiri di tepi kolam mengenakan pakaian putih yang kusam. Sosok ini kabarnya selalu menundukkan kepala guys, seolah menangis atau mencari sesuatu yang hilang. Itu aja ya. Di sekitar wahana bermain lainnya seperti area seluncuran dan rumah hantu, sering terdengar suara langkah kaki tanpa wujud guys. Orang-orang yang datang ke sana yang berani ngejelajah sendirian sering ngerasa diikutin guys, ngedengar suara-suara bisikan atau bahkan ngedengar suara langkah kaki berat yang seakan mau ngedeket ke kita. Ada juga cerita beberapa pengunjung yang pengen ngambil foto di tempat ini malahan ngedapetin hasil foto yang janggal. Bahkan dari foto-foto tersebut ngeliatin bayangan-bayangan aneh, ada cahaya misterius atau bahkan penampakan wajah asing di latar belakang fotonya. Salah satu cerita yang paling menyeramkan lagi nih guys, berasal dari rumah kaca, sebuah wahana yang dulunya adalah atraksi seru ya buat para pengunjung. Rumah kaca ini sekarang jadi penuh lumut dan terlihat kumuh. Konon rumah kaca ini dianggap sebagai tempat berkumpulnya makhluk tak kasat mata. Beberapa orang yang nekat masuk ke dalam rumah kaca tersebut ngaku ngerasa kehilangan arah, bahkan sampai tersesat. Walaupun area itu sebenarnya kecil dan sederhana, mereka juga sering mendengar suara seperti seseorang yang menghela nafas atau tertawa pelan. Gitu. Para saksi mengatakan bahwa jika seseorang tersesat di dalam rumah kaca ini terlalu lama, mereka akan mulai mendengar bisikan-bisikan halus yang meminta mereka untuk tinggal selamanya di sana. Ayo loh. Cerita mistis ini makin diperkuat oleh pengakuan dari beberapa pekerja yang pernah bertugas di Kampung Gajah guys. Sebelum tempat ini ditutup, mereka sering ngelihat penampakan di malam hari ketika mereka harus lembur atau mengunci area-area tertentu.
Ada juga yang mengatakan bahwa mereka pernah ngelihat bayangan hitam bergerak di antara wahana, muncul dan menghilang secepat kilat. Salah seorang mantan penjaga malam bahkan pernah melihat sosok hitam besar yang berdiri di gerbang masuk saat dia tuh hendak pulang. Sosok tersebut cuma diem dan ngawasin. Dan itu bikin penjaganya lari ya guys, ketakutan dan memutuskan untuk berhenti bekerja keesokan harinya. Ya iyalah guys, harus ngeliat yang kayak gitu kayaknya udah deh, mendingan cari kerjaan lain aja ya. Masih serem dimarahin sama bos daripada sama hantu ya guys. Kini Kampung Gajah menjadi tempat yang penuh dengan cerita horor. Beberapa tim paranormal dan pemburu hantu pernah mencoba mengungkap fenomena ini. Mereka mendapati bahwa area tersebut memiliki energi yang sangat kuat dan gelap. Alat-alat mereka menangkap suara-suara aneh guys. Ada perubahan suhu drastis dan bayangan yang sulit dijelaskan. Meskipun banyak yang ngerasa takut, para pencari sensasi atau pecinta horor sering datang untuk ngerasain sendiri aura menyeramkan di Kampung Gajah. Bagi warga sekitar, Kampung Gajah itu adalah tempat yang udah mereka hindari, terutama di malam hari ya guys. Mereka percaya bahwa tempat tersebut sekarang itu dihuni sama berbagai macam makhluk halus yang merasa memiliki area itu setelah lama terbengkalai. Kampung Gajah yang dulunya tempat penuh tawa gitu ya, tempat rekreasi yang asik, kini berubah menjadi salah satu tempat yang paling menakutkan di Lembang. Sebuah lokasi yang mengingatkan orang bahwa kegembiraan bisa berubah menjadi ketakutan kapan aja. Ya guys, itu dari cerita dari Kampung Gajah ya. Aku sebagai orang Bandung jujur aja pernah kesana pas masih bagus dan sekarang ya. Jadi keadaannya kalau dulu emang lucu ya, tempat-tempatnya tuh sebenarnya enggak yang kayak Dufan gitu, enggak, tapi asik aja buat bawa keluarga ke sana, apalagi kalau misalnya punya anak kecil ya. Dan pernah ke sana juga waktu udah terbengkalai ya guys ya, cuman nggak masuk, di luar-luarnya aja. Dan memang agak serem sih, apalagi di sana kan banyak patung-patung gitu ya, jadi kayak spooky. Dan lagi waktu itu aku datangnya ke sana pas lagi maghrib. Jadi suasananya tuh mendukung banget ya untuk kehororannya. Buat kalian ada yang udah pernah datang ke Kampung Gajah pas lagi ngeri-ngerinya, boleh komen di bawah cerita-ceritanya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.